Saat ini kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas materi tentang CEA. Dan adapun anggota dari kelompok kami dapat bisa dilihat dalam slide untuk anggota-anggotanya. Dan pada pembuatan tentang materi CEA ini ada 2 jurnal yang kami gunakan dan bisa juga dilihat dalam slide. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, CEA atau Cost Effectiveness Analysis atau analisis efektivitas biaya merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang membaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Metode ini perlu dilakukan perhitungan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ISAR. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Pada jurnal yang pertama, terapi antibiotik untuk pneumonia pada balita berdasarkan panduan praklinik di RSUP Prof. Dr. R.D. Kando, Manado menggunakan antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga yaitu ceftriaxone dan cefotaxime. Antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime ini merupakan antibiotik yang paling banyak dan baik untuk digunakan dalam pengobatan pneumonia. Namun dari kedua antibiotik tersebut belum diketahui pilihan terapi mana yang lebih cost efektif, karena dalam pemilihan antibiotik selain harus tepat dan rasional, juga harus mempertimbangkan dari segi cost efektif, dan untuk menentukannya perlu dilakukan analisis CEA ini. Baik, kita masuk pada jurnal yang kedua, di mana pendahuluannya itu CEA merupakan suatu analisis farmakoekonomi yang digunakan untuk memilih serta menilai suatu program kesehatan atau pengobatan yang terbaik dari beberapa pilihan pengobatan yang memiliki tujuan pengobatan yang sama. Untuk melaksanakan CEA perlu adanya data mengenai biaya pengobatan dan parameter efektivitas dari pengobatan atau outcome pengobatan. Pada jurnal yang kedua ini, pneumonia merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak di instalasi rawat inap rumah sakit di Jambi pada tahun 2018. Antibiotik yang paling sering digunakan untuk pengobatan adalah ceftriaxone dan gentamicin. Berdasarkan fakta ini, perlu dilakukan penelitian mengenai analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik ceftriaxone dan gentamicin pada pasien anak yang dirawat inap dengan pneumonia. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas biaya pengobatan tersebut menggunakan parameter nilai leukosit pada pasien pneumonia anak di rumah sakit di Jambi. Next. Selanjutnya kita masuk pada metode. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan first editing, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya medik langsung. Data ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata atau analisis ACER seperti rumus berikut. ACER sama dengan biaya per efektivitas. Hasil dari CA dapat disimpulkan dengan ISAR seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya, pada metode kedua, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2020 di Rumah Sakit X di Provinsi Jambi. Data yang telah didapat lalu dianalisis dalam bentuk tabel secara deskriptif. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan penyuntingan data, maka akan dilakukan pengolahan data meliputi yang pertama, perhitungan biaya medik langsung, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan pasien selama perawatan atau biaya perawatan, biaya laboratorium, dan biaya pengobatan. Kedua, perhitungan efektivitas terapi obat dapat dilihat dari nilai leukosit di dalam tubuh atau 4.500 sampai 13.500 sel per milimeter. Perhitungan efektivitas terapi obat dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Persen efektivitas sama dengan A per B kali 100%. Perhitungan analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik ceftriaxone dan gentamicin dapat menggunakan rumus ACER. Rumus ACER sama dengan biaya rupiah per outcome klinis atau persen. Next. Kita masuk pada hasil analisis. Tabel pertama, karakteristik usia pasien pneumonia rawat inap di RSUP Kando, Manado periode Januari sampai Desember 2017.
Tabel kedua, karakteristik jenis kelamin pasien pneumonia balita rawat inap di RSUP Prof. Kando, Manado periode Januari-Desember 2017. Kemudian kita masuk pada pembahasan, yaitu berdasarkan tabel pertama diperoleh hasil data usia pasien pneumonia yang paling banyak ialah kelompok usia 3-6 bulan, yaitu sebanyak 16 pasien atau 40%. Diikuti oleh kelompok usia 0-3 bulan sebanyak 14 pasien 35%. Selanjutnya kelompok usia 1-2 tahun sebanyak 8 pasien atau 20%. Dan kelompok usia 9-12 bulan yaitu sebanyak 2 pasien atau 5%. Usia 0-12 bulan merupakan usia yang rentan terserang pneumonia. Hal tersebut dikarenakan oleh imunitas yang belum sempurna pneumonia serta memiliki lubang pernafasan yang masih relatif sempit. Berdasarkan tabel 2 diperoleh data pasien balita yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 60% dibandingkan dengan pasien balita berjenis kelamin perempuan 40%. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mariana. Pneumonia lebih sering terjadi pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena diameter saluran pernafasan anak laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan anak perempuan, serta adanya perbedaan dalam daya tahan tubuh anak laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tabel ketiga, hasil analisis untuk tabel 3, di mana di sini ada data rincian biaya medik langsung penggunaan antibiotik ceftriaxone pada pasien pneumonia yang dirawat inap pada RS Kando Manado. Lalu ini ada hasil analisis pada tabel 4, ini ada data rincian biaya medik langsung untuk penggunaan antibiotik cefotaxime pada pasien dengan pneumonia yang dirawat di RS Prof. Kando. Dengan berdasarkan tabel 3, total biaya medik langsung dengan biaya terkecil yaitu 2.894.108 dan total biaya medik langsung terbesar yaitu 4.573.232 rupiah. Untuk total direct medical cost penggunaan antibiotik ceftriaxone untuk ke-20 pasien yaitu sebesar 75.727.000 dengan direct medical cost per pasien yaitu 3.786.350 rupiah. Perbedaan biaya medik langsung dari masing-masing pasien ini dikarenakan lamanya pasien dirawat di rumah sakit. Karena semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan pasien. Untuk berdasarkan tabel keempat, total biaya medik langsung dengan biaya terkecil yaitu 2.901.202 rupiah dan total biaya medik langsung terbesar yaitu 4.100.099.285.000 rupiah. Untuk total direct medical cost penggunaan antibiotik cefotaxime untuk ke-20 pasien yaitu sebesar 70.856.245 rupiah dengan direct medical cost per pasien yaitu 3.542.812 rupiah. Untuk berdasarkan persentase efektivitas terapi antibiotik pada pasien pneumonia di RS Kando Manado, untuk terapi antibiotik ceftriaxone menunjukkan efektivitas sebesar 85% dan cefotaxime menunjukkan efektivitas sebesar 100%. Efektivitas ini adalah keberhasilan pengobatan suatu obat untuk mencapai target respiration rate atau RR kembali ke angka normal. Angka normal untuk anak usia 1-5 bulan ialah 25-40 kali per menit dan pada bayi 6 bulan sampai 5 tahun ialah 20-30 kali per menit. Nah, untuk melihat efektivitas terapi penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pneumonia yang ada di RS Kando ditinjau dari parameter respiration rate. Selanjutnya ada hasil dari tabel 6, perhitungan ASER penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pneumonia rawat inap di RSUP Prof. Kando periode Januari-Desember 2017 dan tabel 7 hasil perhitungan ISER penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pneumonia rawat inap di RSUP Prof. Kando Manado periode Januari-Desember 2017. Nah, berdasarkan tabel 6, nilai ASER ceftriaxone memiliki angka lebih tinggi yaitu sebesar Rp44.545 dibandingkan dengan cefotaxime yang memiliki nilai ASER sebesar Rp33.428. Nilai ASER menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% efektivitas atau outcome dibutuhkan biaya sebesar ASER. Semakin rendah nilai ASER dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi antibiotik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi menggunakan antibiotik cefotaxime adalah obat yang paling cost efektif untuk terapi pengobatan pasien pneumonia balita rawat inap di RSUP Prof. Kando.
Misalnya, berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai ISER terkecil pada antibiotik cefotaxim yaitu sebesar minus Rp16.235. Nilai ISER yang diperoleh merupakan besarnya biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh perubahan 1 unit efektivitas pada pasien pneumonia. Jika perhitungan ISER menunjukkan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu alternatif obat tersebut lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Pengobatan pneumonia menggunakan antibiotik cefotaxim menunjukkan hasil negatif, sehingga dapat disembuhkan bahwa cefotaxim adalah obat yang paling cost efektif untuk terapi pengobatan pasien pneumonia rawat inap di RSUP Prof. Kando. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil analisis pada jurnal yang kedua, yaitu untuk tabel yang pertama ada membahas tentang demografi pasien pneumonia anak berdasarkan usia, kemudian yang kedua berdasarkan jenis kelamin, dan yang ketiga berdasarkan pola pengobatan. Nah, pada tabel yang pertama dituliskan bahwa total pasien yang ada yaitu sebanyak 31 pasien dengan kelompok usia yaitu 1 bulan sampai 1 tahun dengan persentase 16,12%, kemudian 1 sampai 4 tahun sebesar 48,38% dan 4 sampai 8 tahun dengan persentase 35,48%. Di mana persentase tertinggi itu ada pada anak dengan usia 1 sampai 4 tahun yaitu sebesar 48,38%, di mana menunjukkan bahwa kelompok usia ini rentan terhadap penyakit ini. Kemudian pada tabel yang kedua di sana membahas tentang jenis kelamin, di mana dikatakan bahwa laki-laki ini lebih banyak terkena pneumonia dibandingkan dengan perempuan, dengan persentase untuk laki-laki sebesar 61,39% atau sebanyak 19 pasien, dibandingkan dengan perempuan sebanyak 12 pasien dengan persentase 38,70%. Nah, untuk bagian pengobatan, obat yang diberikan pada penelitian ini yaitu ceftriaxone dan gentamicin, di mana memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik, di mana dalam terapi antibiotik ini untuk ceftriaxone pada 17 pasien dengan persentase sebesar 54,38% dan terapi antibiotik gentamicin yaitu sebesar 46,16% pada 14 pasien, di mana untuk ceftriaxone ini merupakan antibiotik dengan kemampuan tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dan gram positif, serta memiliki resiko toksisitas yang rendah. Sementara itu, gentamicin yang termasuk dalam kelompok aminoglikosida digunakan untuk mengobati infeksi bakteri gram negatif dengan cara menghambat pembentukan protein yang penting bagi dinding sel bakteri. Pertama itu hasil analisis, yaitu kadar leukosit pada tabel 4, distribusi pasien berdasarkan nilai leukosit pada pasien pneumonia anak. Yang keempat ada biaya medik langsung pasien pneumonia anak pada tabel 5 menggambarkan biaya medik langsung pada pasien pneumonia anak. Yang kelima ada efektivitas terapi obat pada tabel 6 yaitu persentase terapi obat, dan keenam ada perhitungan efektivitas biaya berdasarkan ASER pada tabel 7 perhitungan ASER penggunaan antibiotik. Masuk ke pembahasan yang tadi, yang pertama ada pada tabel 4 menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan terapi obat antibiotik ceftriaxone sebanyak 17 pasien, 13 pasien diantaranya telah mencapai target terapi obat, sedangkan pasien yang menggunakan terapi antibiotik gentamicin sebanyak 14 pasien dan 12 pasien diantaranya mencapai target leukosit normal. Beberapa pasien mendapatkan nilai leukosit yang masih tinggi disebabkan karena pada saat perawatan pasien tersebut terinfeksi bakteri pada saat perawatan. Maka hal ini diperlukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi. Hasil yang kelima yaitu merupakan gambaran biaya medik langsung dari 31 pasien pneumonia anak, sebanyak 17 pasien menggunakan terapi obat antibiotik ceftriaxone dengan total biaya sebesar 6.342.000 dengan rata-rata biaya sebesar 373,54 perak, sedangkan dari 14 pasien yang menggunakan antibiotik gentamicin sebesar 4.179.000 dengan rata-rata biaya sebesar 298.500. Perbedaan biaya medik langsung pada pasien dikarenakan lama rawat pasien di rumah sakit dan kelas rawat yang diinginkan. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas terhadap antibiotik ceftriaxone sebesar 76,9%
85,47% dan gentamisin sebesar 85,71%. Efektivitas terapi diukur dari normalnya kembali nilai leukosit yang menandakan tidak adanya infeksi dalam tubuh. Nilai leukosit normal pada anak adalah 4.500 sampai 13.500 sel atau mm, dan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai aser untuk ceftriaxone adalah 4.878, sedangkan gentamisin memiliki aser lebih rendah yaitu 3.482. Semakin rendah nilai aser, semakin pengobatannya semakin efektivitas pengobatannya. Berdasarkan ini, gentamisin lebih koefektif dibandingkan ceftriaxone untuk terapi pneumonia di rumah sakit di Jambi. Next slide. Dan berdasarkan hasil diskusi yang telah kelompok kami diskusikan, kami menarik kesimpulan, yaitu untuk jurnal yang pertama, berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa terapi antibiotik cefotaxime merupakan terapi yang lebih cost efektif dibandingkan dengan ceftriaxone yang dapat dilihat dari nilai aser cefotaxime, yaitu sebesar 35.428, dan nilai ISER sebesar minus 16.235. Dan untuk jurnal yang kedua, berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik ceftriaxone dan gentamisin pada pasien pneumonia anak-anak rawat inap di Rumah Sakit X di Jambi pada tahun 2018, di mana terapi antibiotik gentamisin yang digunakan pada pasien pneumonia anak merupakan terapi yang lebih cost efektif dengan persentase terapi aktivitas antibiotik gentamisin yang lebih tinggi, yaitu sebesar 85,71%, dan memiliki nilai aser yang lebih rendah, yaitu 3.428. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.